Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Tujuan akhir pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengkreasi atau menulis teks laporan hasil observasi. Baik, untuk itu mari kita mulai langsung belajar atau mempelajari materi tentang teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi ini merupakan teks yang mengungkapkan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Hal-hal yang diamatinya ini bisa berupa benda mati atau benda hidup, atau fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita mengamati sesuatu, kita harus bersifat objektif. Objektif di sini artinya informasi yang diberikan sesuai dengan data yang diperoleh selama pengamatan. Jadi karena tadi laporan hasil observasi ini bersifat fakta, bukan karangan penulis, maka yang ditulisnya pun harus bersifat objektif, agar apa yang diamati dan apa yang ditulis itu sesuai. Kemudian, dalam teks laporan hasil observasi ini, ada kegiatan mengamati. Nah, dalam mengamati ini perlu penasaran yang tinggi dan pemikiran yang kritis. Pemikiran yang kritis ini adalah respon seseorang untuk menganalisis fakta dan membentuk penilaian. Nah, ketika kita mempunyai pemikiran yang kritis, kemudian mempunyai penasaran yang tinggi, kita bisa melakukan 3 hal untuk mencari data-data yang dibutuhkan. Yang pertama, dengan cara mengamati secara langsung objek yang akan diamati. Kita bisa observasi langsung ke tempatnya atau melihat objeknya secara langsung. Kemudian, jika kurang mengamati secara langsung, kita bisa membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan objek yang akan kita amati. Kemudian, jika masih kurang, kita bisa mewawancarai para ahli yang berkaitan dengan objek yang akan kita amati. Dari ketiga hal ini, jika ketiganya kita lakukan, maka kita akan memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu sangat disarankan ketika kita akan melakukan pengamatan, lakukanlah ketiga hal ini. Berikutnya kita masuk ke dalam struktur teks LHO atau laporan hasil observasi. Struktur teks LHO ini ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Di dalamnya yaitu berupa pengantar mengenai hal yang akan disampaikan, informasi umum tentang objek, dan penjelasan secara garis besar. Jadi di bagian awal sebuah teks LHO ini akan memuat beberapa informasi umum, masih bersifat umum. Kita lihat contohnya. Jeruk merupakan buah yang termasuk ke dalam spesies sitrus. Buah jeruk sendiri berasal dari daerah Cina Selatan, India, dan Myanmar. Saat ini, tumbuhan jeruk merupakan tumbuhan yang paling banyak dibudidayakan. Di sini terdapat klasifikasi atau pengelompokan, yaitu kalimat yang ini. Jeruk merupakan buah yang termasuk ke dalam spesies sitrus. Nah, ini adalah pengelompokan. Di bagian awal ada pengelompokan, kemudian ada informasi umum tentang buah jeruk. Asal-muasalnya, kemudian budidaya jeruk itu sendiri. Maka paragraf ini termasuk ke dalam paragraf pernyataan umum atau klasifikasi. Berikutnya, struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, kalau yang tadi masih bersifat umum, di deskripsi bagian penjelasannya secara rinci setiap bagian objek pengamatan. Jadi setiap bagian objek yang diamati itu dijelaskan secara rinci. Contohnya ada di sebelah kiri. Jeruk sendiri memiliki banyak jenis dan setiap jenis memiliki karakteristik tersendiri. Ada buah jeruk yang memiliki segmen yang bisa dipisahkan, namun ada juga yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun awalnya berasal dari negara-negara Asia, pada perkembangannya sekarang, jeruk sudah dibudidayakan di seluruh penjuru dunia
karena peminatnya yang sangat tinggi atau permintaannya yang sangat tinggi. Nah, dari paragraf ini kita bisa tahu karakteristik dari jeruk. Jadi di bagian deskripsi bagian ini, selain ciri-ciri fisik dari objek, kita pun bisa menjelaskan karakteristik dari objek yang kita amati. Seperti yang dibacakan tadi. Dan di sini dijelaskan karakteristik dari buah jeruk, kemudian perkembangan buah jeruk saat ini. Nah, ini termasuk ke dalam deskripsi bagian. Kemudian, di paragraf berikutnya, pada bagian teks LHO ini memuat sebuah deskripsi manfaat yang menjelaskan manfaat dari objek itu tersendiri, baik bagi manusia atau lingkungan sekitarnya. Contoh, sebagian besar jenis dari spesies jeruk memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin ini sangat baik untuk mendukung kesehatan gusi serta mempertahankan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Nah, dari paragraf ini bisa kita pahami bahwa paragraf ini menyampaikan manfaat jeruk bagi kesehatan manusia. Nah, jadi ketika kita akan menuliskan atau membaca sebuah teks LHO, pasti akan ada strukturnya, ada rangkaiannya, begitu. Mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Begitu. Kemudian, kita masuk ke kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di sini ada 3. Yang pertama, bahasa ilmiah atau kata istilah. Nah, bahasa ilmiah ini berkaitan dengan objek yang sedang dibahas atau objek yang sedang diamati. Kemudian, yang kedua, kalimat definisi. Kalimat definisi ini menjelaskan objek secara umum. Kemudian yang ketiga, kalimat deskripsi, menjelaskan bagian objek secara rinci. Nah, kita lihat contoh-contoh dari kebahasaan teks LHO ini. Contoh yang pertama, contoh bahasa ilmiah. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Dalam teks ini terdapat bahasa ilmiah, yaitu polifagus. Nah, ilmiah itu kan berdasarkan keilmuan. Nah, kalau di sini polifagus ini termasuk ke dalam keilmuan biologi karena membahas tentang makhluk hidup. Nah, ketika ada bahasa ilmiah, tidak semua orang paham mengenai maknanya. Maka si penulis dalam teks LHO ini berhak memberikan penjelasan terhadap bahasa ilmiah yang terdapat pada teks tersebut. Cara pemberian penjelasannya ada 3. Yang pertama, dijelaskan secara langsung seperti contoh yang kita lihat sekarang. Belalang anggrek merupakan predator polifagus. Kemudian si penulis langsung menuliskan pengertiannya atau pemakan beberapa jenis mangsa, begitu. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini si penulis bisa memberikan contoh terhadap bahasa ilmiah yang dituliskannya. Misalnya, tonggeret merupakan hewan herbivora. Dia menghisap sari makanan dari batang pohon. Nah, contoh yang diberikan tadi yaitu ia menghisap sari makanan dari batang pohon merupakan penjelasan secara tidak langsung bahwa tonggeret adalah hewan pemakan tumbuhan. Begitu. Kemudian yang ketiga, melalui visual atau melalui gambar. Jadi ketika menjelaskan belalang anggrek ini bisa menyajikan sebuah gambar agar siswa atau pembaca menjadi lebih jelas ketika disajikan informasi tentang belalang anggrek. Begitu. Semoga bisa dipahami. Yang berikutnya, contoh kalimat definisi. Nah, karena tadi kalimat definisi itu menjelaskan secara umum, maka bisa ditandai dengan adanya kata adalah. Contoh, belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya.
Nah, ini adalah kalimat definisi yang menjelaskan belalang anggrek secara umum. Masih secara umum. Selain ada kata adalah, ada juga kata yakni, atau merupakan, atau juga yaitu. Ketiganya bisa digunakan dalam kalimat definisi. Berikutnya adalah kalimat deskripsi. Berbeda dengan kalimat definisi, kalimat deskripsi ini menjelaskan bagian-bagian objek secara rinci. Karena menggambarkan, yang namanya menggambarkan harus memberikan penjelasan secara rinci. Berikut ini contohnya. Pada paragraf pertama, bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala, terdapat mata majemuk, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Jika kita amati, paragraf pertama ini merupakan ciri fisik dari belalang anggrek. Nah, karena merupakan kalimat deskripsi, maka ini kalimat deskripsi yang mendeskripsikan ciri fisik. Kemudian, paragraf yang kedua, belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Mereka memangsa serangga lain yang bertubuh lebih kecil seperti jangkrik, capung, lebah, dan lalat. Jika kita lihat pada paragraf kedua ini menggambarkan karakteristik dari belalang anggrek. Jadi kalimat deskripsi ini bisa menggambarkan ciri fisik atau karakteristik dari objek yang kita amati. Nah, bagaimana sampai di sini sudah bisa dipahami? Semoga kalian bisa memahaminya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga yang disampaikan tadi bisa memberikan pencerahan. Kalau kalian belum puas dengan yang dijelaskan, mari kita diskusi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.